Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk cerita kali ini, saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Om Ras yang berjudul Makhluk Angker di Sungai Kalimantan. Tanpa menunggu lama, langsung aja ke ceritanya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Cus! Mungkin untuk sebagian ponakan-ponakan Om yang ada di sini pasti sudah tidak asing dengan makhluk air satu ini. Makhluk ini namanya sering sebut untuk nakuti anak-anak yang hobi mandi di sungai, termasuk Om dulu. Om sempat berpikir, mungkin cuma karangan Uma dan Abah saja. Mana ada binatang seperti itu, apalagi suka melukupi orang yang tenggelam. Itu pikiran Om dulu. Tapi ternyata makhluk itu benar-benar ada di sungai di desanya Om. Dulu, di hilir kampung Om sekitar setengah jam dari rumah Om, ada taluk maulak air yang berputar, tapi dalam di sana. Setiap tahunnya, selalu ada saja yang mati tenggelam. 3-4 hari setelah hilang, orang itu akan ditemukan mengapung dengan tubuh buntau alias membengkak di pusaran air taluk tersebut. Tidak peduli dimanapun hilangnya atau tenggelam, pasti mayatnya akan ditemukan di taluk itu. Kata orang-orang itu adalah korban tambun, dilukupi seperti ular mengerami telurnya, hingga sampai tubuh si korban buntau barulah akan dilepaskan oleh tambun. Setahun telah berlalu, kisah tenggelamnya seorang anak berumur 10 tahun, itu pun sudah hilang dari ingatan orang-orang. Hanya keluarganya yang masih mengingat kejadian mengerikan. Tahun ini sepertinya akan ada lagi yang mati tenggelam, ujar salah seorang warga yang merupakan teman ayahku. Mereka saat itu sedang memancing di dekat taluk. Walaupun taluk itu dipercaya sebagai tempat tinggal tambun, namun tidak jarang orang-orang memancing di sana termasuk ayahku. Mereka tidak jijik karena korban yang mati tenggelam itu selalu utuh tanpa kekurangan anggota tubuh atau bekas gigitan ikan dan lain-lain. Jangan ngomong begitu, tegur ayahku, seraya menarik tali pancingnya. Setelah terangkat ke permukaan terlihat ikan bong sebesar lengan anak berumur 2 tahun. Wah, kau dapat ikan lagi? Aku baru 1 ekor, ujar teman ayahku. Panggil saja namanya Mang Jaman, mungkin ikannya belum melihat umpanmu Man, jawab ayahku. Kita sampai malam saja di sini ya, rugi kalau pulang. Kamu enak sudah dapat banyak, kalau aku masih sedikit, ujar Amam Jamania, jawab ayahku sambil tersenyum. Tidak terasa sudah hampir malam. Waduh, berat tarikannya, ujar Mang Jaman semangat. Perlu ku bantu Man? Tanya ayahku menawarkan bantuan. Tidak usah, jawab Mang Jaman sambil tertawa. Ayahku yang duduk di ujung pelotok itu pun ikut tertawa kecil. Namun tiba-tiba sesuatu yang tidak disangka terjadi. Biur! Amang Jaman tercebur ke dalam sungai. Jaman! Teriak ayahku sebelum ikut terjun ke dalam sungai. Ayahku berusaha mencari temannya itu. Berkali-kali ayahku menghirup udara ke permukaan air, lalu masuk lagi ke dalam air. Jaman! Batin ayahku melihat Mang Jaman seperti ditarik oleh sesuatu. Namun penglihatan di dalam air terbatas, ayahku tak melihat jelas apa yang menarik tubuh Jaman. Ayahku berusaha mengejarnya, namun tiba-tiba sosok wajah makhluk mengerikan muncul tepat di depan mata ayahku, membuat ayahku membuka mulutnya, berteriak kaget, tapi hanya gelembung-gelembung air yang keluar. Ayahku berusaha naik ke permukaan air, namun kakinya terasa tertarik oleh pusaran air dari bawah. Untungnya di saat-saat seperti itu ayahku ingat cara memanggil Datu Juking Murai. Ayahku terus berusaha mengambil udara sebanyak-banyaknya. Saat hidungnya bisa ke permukaan air, tiba-tiba pusaran air yang tadinya menarik kaki ayahku perlahan-lahan mereda dan akhirnya hilang. Air kembali tenang. Ada sesuatu yang kasar menyentuh kaki ayahku. Mendorongnya keluar dari air. Ayahku berusaha naik ke dalam kelotok, dan sesaat kemudian kelotok itu pelan-pelan berjalan ke hulu. Jam andap, gumam ayahku gemetar. Tubuhnya lemas. Tidak berapa lama kelotok itu sampai di ujung kampung.
Ayahku menepuk lantai kelotok beberapa kali hingga kelotok itu berhenti di dekat pohon mondo yang menjuntai ke air. Ada apa Yansah? Tanya suara dari luar kelotok. Temanku, tolong temanku jam air tenggelam. Kata ayahku bergetar. Sudah terlambat Yansah, di sana bukanlah wilayahku. Aku tidak bisa berbuat banyak, karena di sana itu bukan wilayahku. Jawab suara itu. Kumohon tolong Datu, kasihan anak dan istrinya. Kata ayahku memohon. Sudah terlambat, tidak ada manusia biasa yang bisa bertahan selama itu di dalam air. Jawabnya. Baiklah kau tunggu di sini, aku akan ke sana sekarang juga. Lanjut suara itu lagi. Dengan tubuh gemetar, ayahku berusaha bangun untuk mengikat tali kelotok di ranting-ranting kuat pohon mondo agar tidak hanyut terbawa arus sungai. Ya Allah, selamatkanlah Jaman. Batin ayahku. Sekitar beberapa saat, buaya itu datang lagi, membawa seseorang di atas tubuhnya yang besar itu. Jaman, ujar ayahku. Buaya itu mensejajarkan tubuhnya dengan kelotok, sehingga memudahkan ayahku untuk menarik tubuh Jaman ke dalam kelotok. Terima kasih Datu, ucap ayahku. Aku berkelahi dengan makhluk itu. Dia mengancam jika korban yang ini diambil, maka akan ada 2 orang yang akan menjadi gantinya. Ujar buaya itu, seraya memperlihatkan ekor dan punggungnya. Yang terluka 2 orang, gumam ayahku. Ya, salah satu di antaranya yang masih ada hubungan darah denganmu. Sahut buaya itu. Anakku, tanya ayahku gemetar ketakutan. Untuk sementara, jangan biarkan anak-anakmu turun ke Suandie. Jaga mereka. Jawab buaya itu. Ayahku diam 1000 bahasa dengan tangan gemetar. Ayahku melepaskan ikatan tali kelotok itu. Lalu pelan-pelan mereka kembali melaju ke hulu. Beberapa saat kemudian, mereka sudah hampir sampai. Kelotok itu melambat, berenang dengan cepat untuk menyelamatkan kakakku. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Di mana anakku? Teriak ayahku berulang kali. Dengan tubuh masih di dalam air, berusaha mencari kakakku yang terjatuh tadi. Ya Allah, Abah, ada apa bah? Tanya ibuku ketakutan anak kita, di mana Mai? Ujar ayahku balik bertanya. Ada bah? Ada. Tadi Umah suruh ke warung. Jawab ibuku. Lalu yang tadi terjatuh ke sungai, siapa Mar? Teriak ayahku seraya berenang ke pinggir. Tubuhnya masih gemetar. Abah aneh. Sudah jam segini mana? Mereka mau main di sungai. Jawab ibuku lalu kembali ke rumah. Jaman, gumam ayahku. Kelotok itu mendekati ayahku ke pinggir. Jaman ma. Teriak ayahku lagi memanggil ibuku. Ada apa lagi bah? Tanya ibuku sedikit kesal. Turun sini ma. Coba kau periksa Jaman. Apa dia masih hidup? Tanya ayahku kacau. Kenapa bisa begini bah? Tanya ibuku panik. Tambun ma. Tambun itu ada di sungai, di Taluk Hilir. Dia menarik Jaman ma. Coba kau periksa. Apa dia masih hidup? Ujar ayahku dengan tubuh gemetar bicaranya pelan-pelan bah. Aku jadinya tidak mengerti kalau obah bicaranya tidak beraturan begitu. Ujar ibuku berusaha memeriksa Mang Jaman. Sepertinya masih hidup bah. Ujar ibuku pelan. Ayo kita bawa naik ma. Minta tolong Alang ma cepat. Suruh ayahku seraya menunjuk kata Salang. Belum pulang bah. Dia masih di ladang atau sawah. Om juga nggak tahu bahasa Indonya apa. Hehehe. Kita angkat berdua saja ma. Ujar ayahku seraya berusaha mengangkat tubuh Jaman dibantu ibuku. Mereka agak kesulitan menyeberangi titian karena kondisi ayahku saat itu masih lemah dan gemetar. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berhasil membawa Amang Jaman sampai di rumah. Lama sekali ke warungnya, ujar ayahku setelah meletakkan tubuh Mang Jaman ke lantai. Abah kan tahu, warungnya lumayan jauh. Kata ibuku, coba ceritakan ada apa sebenarnya bah? Tanya ibuku. Ayahku menarik nafas panjang sebelum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa memang yang abah lihat itu benar-benar Tambun? Tanya ibuku. Iya ma, wajah makhluk itu tepat di hadapanku. Mulutnya menganga, giginya yang runcing benar-benar membuatku takut ma. Ujar ayahku gemetar. Seperti apa bentuknya bah? Tanya ibuku. Aku tidak melihat bentuknya dengan jelas ma, tapi wajahnya hitam sebesar drum. Jawab ayahku
Bergidik ngeri itu anak-anak sudah datang, kata ibuku seraya membuka pintu. Ayahku menghela nafas lega mendengar suara kakak-kakakku. Uma mau ke rumah Mang Jaman dulu dah. Kamu jaga Abah dan Mang Jaman di sini ya nak, ujar ibuku sebelum keluar rumah. Abah kenapa bah? Tanya Kak Sidah. Ayahku enggan menceritakan pada Sidah dan lebih memilih diam. Ayahku berbaring di dekat Mang Jaman yang masih tidak sadarkan diri itu. Tubuh ayahku gemetar. Bayangan-bayangan makhluk bernama Tambun itu masih melekat di pikiran ayahku. Hampir tengah malam. Barulah ibuku dan istri Mang Jaman datang. Wajah Mang Jaman pucat, sementara ayahku menggigil dengan mulut yang meracau tak karuan di sebelahnya. Dah, keadaan sudah gawat sekali. Apa kamu bisa memanggil macan putih sahabat Abah itu? Tanya ibuku pada Sidah saat di dapur. Aku tidak bisa, Ma. Yang bisa memanggilnya hanya Abah. Aku belum diberikan kepercayaan oleh mereka untuk memanggil itu. Tapi mungkin bisa dicoba kalau kita memberinya makan, Ma. Jawab Sidah. Makanan? Gumam ibuku. Iya, Ma. Mungkin dengan itu dia mau datang, sahut Sidah. Tapi yang membakar lamangnya siapa? Lamang adalah ketan di dalam bambu yang dibakar. Minta tolong Mang kasih saja, Ma. Usul Sidah yang segera disetujui ibuku. Pagi harinya, Mang Jaman tetap tidak sadarkan diri. Begitu juga ayahku. Tubuhnya menggigil dan wajahnya pucat. Setelah membuatkan sarapan untuk kami, ibuku langsung bergegas ke rumah Amang Kasih. Singkat cerita, sore harinya semua makanan untuk Niwi sudah lengkap disediakan. Aku gemetar, Ma, ujar Sidah. Dia duduk menghadapi semua makanan berjumlah 7 itu. 7 lamang, 7 telur, 7 simpa, dan kopi pahit manis. Di tangan Sidah sudah menggenggam menyan atau kemenyan. Sidah mulai membakar kemenyan dengan tangan gemetar. Datanglah. Ayahku membutuhkan bantuanmu. Batin Sidah sambil meneteskan air mata sesaat. Setelah itu, angin dingin berhembus. Nenek tua berjubah putih melangkah masuk ke dalam rumah. Sidah terkesiap melihat itu, lalu ia bergegas lari ke dapur. Dia datang, Ma, bisik Sidah Yansah, ujar nenek tua itu seraya mendekati ayahku. Yansah, kau dengar suaraku? Tanya nenek tua tersebut seraya mengusap wajah ayahku. Aku akan kembali menjemput hambaruanmu. Nah, kalau ini Om gak tahu bahasa Indonya apa? Hambaruan itu sejenis roh, cuma bukan roh. Jadi bingung Om mau menjelaskannya gimana? Hambaruan bahasa daerahnya Dayak Bakumpai Murung. Kaharingan nyebutnya juga hambaruan. Setelah berkata seperti itu, nenek tua tersebut berjalan keluar rumah. Ini dari sisi Niwinya. Dewi terus berjalan, menemui Datuk Juking Murai. Maaf, pemimpin kami tidak bisa menemuimu. Kalau kau ada perlu katakan saja padaku, ujar sesosok buaya hitam besar berlumut yang baru saja muncul ke permukaan air tersebut. Aku tidak ada urusan dengan Mukayom. Aku ingin bertemu Murai, suruh dia ke sini. Ini tentang hambaruan sahabatku yang ditawan oleh Tambun di taluk itu, ujar Niwi meninggi. Maaf, tapi pemimpin kami sedang terluka karena melawan Tambun itu. Bisana bukan wilayah kekuasaan kami, jawab Panglima Datuk Kayum, kalau bukan dengan kalian. Lalu kepada siapa lagi aku meminta bantuan? Dia, ujar Niwi setengah marah. Lagi pula, kalian para buaya apa tidak malu? Setiap tahunnya di kedua desa ini selalu ada yang menjadi korban Tambun itu. Duh, lanjut Niwi. Baiklah, kami akan ke sana untuk menjemput hambaruan Yansah, sahut Datu Juking Mura yang baru muncul dari dalam air. Lalu setelah berkata seperti itu Datu Kayung dan Datu Juking Murai masuk kembali ke dalam. Sungen, aku harus menunggu di rumah Yansah, ujar Niwi lalu pergi dari tempat itu. Di rumah, wajah dan tubuh ayahku bertambah pucat. Sementara Abang Jaman sudah siuman. Meski tubuhnya masih lemah, bahkan untuk berbicara saja Mang Jaman tidak mampu. Yansah, kenapa harus kau? Ucap Niwi. Tengah malam, tubuh dan wajah ayahku yang pucat mulai kembali seperti semula. Syukurlah mereka berhasil membawa hambaruanmu kembali, ujar Niwi. Sementara ibuku dan istri Mang Jaman sudah terlelap di sebelah suami mereka masing-masing pelan-pelan. Ayahku membuka matanya.
dari sudut matanya, mengeluarkan air. Ayub, Sayup terdengar panggilan untuk Niwie. Nenek tua itu bergegas menyusul suara-suara itu yang ternyata berasal dari sungai. Ada apa? Tanya Niwie. Jika Yansa sudah sadar, katakan padanya, taluk itu lebih baik dipagar saja. Suruh dia bertukar pikir dengan semua warga, ujar Datu Juking Murai. Apa kalian tidak bisa mengusir makhluk itu dari taluk? Tanya Niwie. Taluk itu bukan wilayah kami. Taluk itu sudah dikuasai Tambun sejak lama. Lebih baik taluk itu dipagari saja, jawab Datu Juking Murai. Caranya bagaimana? Tanya Niwie. Pagar gaib yang hanya bisa dibuat oleh kami. Itu pun bisa kami lakukan jika ada perintah dari warga yang menyetujui. Tapi tentunya tidak gratis, ujar Datu Juking Murai tersenyum. Apa yang kau minta? Tanya Niwie. Setiap tahunnya, mereka harus mengadakan memberi kami 107 lamang, 100 butir telur rebus, 100 pisang mahuli, 100 kue cincin, 100 kue cucur, dan 100 sekapur sirih, ujar Datu Juking Murai. Sebanyak itu? Tanya Niwie mengerutkan keningnya. Kau kira mengurung Tambun itu hal mudah? Apalagi kami sudah salah jalan karena memasuki wilayahnya. Lagi pula aku tidak meminta pada Yansa, tapi seluruh warga. Mereka menyetujui atau tidak itu untuk keamanan mereka sendiri, ujar Datu Juking Murai sebelum pergi. Buaya tua itu benar-benar sungut Niwie. Setelah beberapa hari, keadaan ayahku dan Mang Jaman sudah membaik. Niwie pun sudah menyampaikan apa yang dikatakan dan diminta oleh Datu Juking Murai sebagai syaratnya. Tak ada yang percaya dengan perkataan ayahku, sehingga ayahku berusaha sendiri untuk memenuhi persyaratan dari Datu Juking Murai. Namun ayahku hanya mampu bertahan mencukupi persyaratan itu cuma sampai 3 tahun. Dan selama 3 tahun itulah, kedua desa itu aman, tak ada yang mati tenggelam lagi. Namun semua ketenangan itu berakhir saat menghadap tahun keempat. Ayahku tak mampu lagi memenuhi syarat yang dipinta oleh Datu Juking Murai. Mereka digemparkan dengan berita dari mulut ke mulut bahwa ada seorang anak kecil berusia 6 tahun tenggelam di sungai saat sedang menyeberangi titian ke Jamban. Setahun setelahnya ada lagi remaja berusia 16 tahun yang mati tenggelam saat memancing di ujung kampung. Kejadiannya sama dengan yang dialami Mang Jaman dan ayahku. Beberapa tahun yang lalu, aku sudah tidak sanggup lagi babari menyediakan persyaratan dari Datu Juking Murai. Aku yang salah, ujar ayahku. Dia pernah bilang bahwa persyaratan itu ditujukan untuk semua warga. Dia mengerahkan semua pasukannya untuk menghalangi atau memagar taluk tempat tinggal Tambun itu. Dan makanan yang dipinta itu tidak dimakan sendiri oleh Murai, tapi untuk mereka semua, ujar Niwie kesal. Malam itu ayahku sedang duduk di serambi rumah. Yansa, panggil beberapa orang dari kejauhan. Ayahku berdiri sambil mengamati siapa yang berjalan di kegelapan malam itu. Jaman, ujar ayahku seraya berjalan ke arah beberapa orang itu. Yansa, kami semua warga sudah setuju kalau setiap tahunnya harus mengadakan babari Taluhuang Danum, ujar salah seorang yang datang bersama Mang Jaman. Sementara kita mencari jalan keluarnya, kita harus benar-benar mengusir makhluk itu dari taluk agar kita benar-benar aman dan tidak ketergantungan dengan Talu Papahuang Danum itu, sahut yang lain. Syukurlah, akhirnya kalian mempercayaiku, jawab ayahku singkat cerita. Keesokan harinya semua warga saling bantu memasak dan menyediakan makanan. Sore harinya, semua makanan itu sudah siap untuk dilabuhkan ke air. Maksudnya dimasukkan ke dalam air dan diniatkan untuk para buaya gaib. Biasanya disebutkan nama si buayanya dulu, barulah dilabuhkan makanannya ke dalam air. Beberapa tahun berlalu, setelah diadakannya ritual babari Taluh Papahuang Danum, di sana menjadi aman. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada cerita-cerita yang lebih menarik lainnya.